Sobat Gocin, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang mantan juga. Mantan pengedar, mantan pemakai. Tapi luar biasa, udah berubah total. Penuh tato sampai mukanya mirip tato. Kita akan ngobrol dengan Ustadz Bayu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Aku lagi tuh penuh tato ya kan. Sudah dulu backgroundnya apa? Seorang anak band atau? Kalau background dulu awal sih mungkin ya di jalan. Jalan Saya dulu senang main motor ceper. Oh. Saya main motor ceper tahun 2008 apa 28 kurang lebih. Terus beralih main chopper. Chopper Harley, tipe Nggak chopper Harley sih. Tapi dibentuk chopper. Ya. Senang main chopper. Okay. Chopper pakai sidecar itu kan, pakai sespan. Ya senang touring keliling-keliling beberapa kota di Indonesia juga. Oh gitu udah keliling ya. Ya, alhamdulillah. Mulai suka tato kapan? Suka tato kan saya asli orang Sukabumi. Oke. Dari Sukabumi sebenarnya bukan ngerantau, kalau ngerantau ke Bogor mungkin terlalu deket ya. Deket ya. Tapi karena diusir. Diusir. Diusir dulu sama almarhum ibu. Diusir akhirnya harus kemana nih gue nih. Akhirnya tujuannya ke Bogor karena waktu itu punya cewek di Bogor. Oh gitu. Akhirnya punya cewek di Bogor, ya ngekos lah akhirnya di Bogor. Itu umur berapa itu? Kok udah diusir itu umur berapa? 20 udah. Ya, 24 lah kayaknya. 24 25 lah. Itu udah punya tato belum? Belum. Oh, belum ya. Dulu malah temennya ada namanya Bakim, anak pang. Dulu yang dia tato yang lebih banyak. Oke. Kalau tiap bikin kan suka di rumah. Wah, kata gua ngeri amat ya kita tato sampai bengkak-bengkak ya kan. Ditawarin sama tukang tato juga. Lu mau nggak bikin tato? Wah, nggak ada. Dan nawarin gratis padahal ya. Wah, nggak ada, kayak sakit gitu kan, kebayanginnya sakit juga. Nggak ada kepikiran bakal punya tato malah banyak gitu. Tapi kan umur 24 tuh udah cukup dewasa sebetulnya. Iya, 24. Ya mungkin 23 24 lah ya dari ini. Ya setelah kuliah nggak beres, nggak bener. Mungkin ibu dulu punya, karena ibu ini kan memang beliau S2 sampai ke S2 dan ngambilnya di Thailand, lulusan IPB juga. Dosen di Al Azhar sama di UMI di Sukabumi. Di Muhammadiyah UMI itu. Akhirnya kan standar ininya tinggi buat pendidikan. Anak tuh pokoknya mah harus lebih dari orang tua. Betul. Waduh, gua gimana mau gue jadi di atas S2 gitu ya. Sedangkan nggak ada punya daya tarik buat di pendidikan sama sekali nggak ada tertarik di pendidikan. Ya akhirnya dijalin ini dijalin itu, ya udah makanya dari awal ya udah kamu suka di kuliah suka apa? Waktu itu senang film. Senang film. Akhirnya ya udah coba kuliah di film. Akhirnya masuk di Nusa Putra, ada di Sukabumi. Ambil D1. Seneng lah awalnya seneng. Akhirnya PKL, ya kebenaran ikut PKL sama Om Turo itu kan. Arthur GP. Akhirnya karena PKL terjun di beberapa film, langsung ke lapang gitu kan. Ya kenal-kenal dengan beberapa film. Ya, wah gila nih, capek luar biasa. Malah capek juga. Berat juga akhirnya. Pulang yang lain udah skrip segala macem, udah ini gua balik karena keantengan waktu di filmnya. Ya udah lewat waktunya ini. Cuman ikut wisudanya ikut, cuman nggak ikut sebagai mahasiswa. Karena skrip apa semua, TA juga nggak ada yang beres. Ikut selamatannya aja deh, ikut selamatannya, ikut datang gitu kan. Ikut datang ya udah nggak beres. Tetap dorong lagi sama ibu, buat kuliah lagi. Akhirnya masuk ke BSI di Sukabumi, ngambil dual degree. Dual degree kan hanya ngambil S1 hanya beberapa tahun aja kan. Masuk 1 tahun 2 tahun akhirnya senang main motor, ya udah main motor hilang-hilangan terus. Rumahnya udah kayak laundryan. Cuma naruh baju berangkat lagi. Berangkatnya lagi bukan berangkat lagi kerja atau lain-lain, itu main motor. Akhirnya ibu ya udahlah. Ya kalau bahasa kita mungkin ada anak 4, lebih baik fokus yang 4 lah daripada ngurus satu anak ini nggak beres-beres. Akhirnya di-cut. Udah terserah lah lu mau kemana jadi apa kayak, gitu mau ya. jadi apa. Kalau ada apa-apa nggak usah ikut sendiri. Ya, akhirnya pindahlah ke Bogor, di Bogor ngekos. Ya kenal cewek di Bogor, barulah seneng anak
tato awalnya Tato. coba-coba sama Satu. satu wah menuhin kan akhirnya. Jalan berapa tahun udah penuh, udah penuh sampai akhirnya wah mau balik juga gimana, Malu gitu ini ya. udah ada tato karena ya saya tahu sendiri kan ibu ini ya begitu ini Keras ya lah. begitu keras lah, tegas juga orangnya. Akhirnya sampai satu masa setelah 2 tahun kurang lebih, mah saya kayak pengen pulang katanya, pengen lebaran sama keluarga, katanya, pengen puasa deh. Ya udah sok pulang aja katanya. Tapi kata saya badan saya udah sekarang udah tatoan, gimana ini? Karena kan 2 tahun itu nyembunyiin tato. Oh. Walaupun pulang Jadi nggak berani pulang. nggak Kalaupun pulang berani. ditutup. Tutup, makanya masih ngebatas tato belum sampai leher, belum sampai muka. Ya pulang, ya udah pulang aja lah, ya namanya mungkin Ya, orang seperti tua lah ya, apapun orang pasti tua sayang udah lah. 2 tahun nggak pernah ikut lebaran dan segala macam. Pulang, coba lihat mana tatonya. Akhirnya untuk nyenengin bikin foto nyokap. Di mana itu? Di dada. Udah, tuh ada tato, ini foto mama. Protes kan bokap. Kok bapak bawa cina? Bapak nggak ada Nggak ada. bikin-bikin ya. Ya, kirainnya mungkin tadinya hanya berpikir oh tatonya sedikit kali lah gitu Iya. ya. Cuma udah banyak, udah pulang lihat ya udah tara gitu, udah udah penuh. udah sampai ngebatas gitu kan. Ini kok dihilangin gimana bisa nggak? Aduh kalau saya mau berangkat haji beberapa kali bisa buat bayar haji kata saya pernah hapus tato. Nah. Ya akhirnya udahlah nggak usah dihapus. Tapi kalau dulu almarhumah ya karena open mind juga karena beliau juga mungkin di ini pendidikannya lebih tinggi lah Iya. buat pola pikirnya pun. Ya udah yang penting jangan sampai tinggalin apa yang menjadi kewajiban kamu lah katanya. Iya, iya. So kamu udah gede udah bisa tanggung jawab sendiri ya udah akhirnya pulang dari situ karena ada punya wasilahnya seperti itu ya udah akhirnya malah nambah lagi. Malah nambah Kalau lagi. nambah Jadi perlu seakan-akan dikasih kebebasan Iya, sebetulnya. dikasih Ngingetin kebebasan. gitu, Bapak. Lu udah Ingetin, dewasa jangan gitu. nambah lagi gitu. Dengan bahasa yang lain nih. Dengan ya bahasa kan? yang lain cuman yang disampaikannya beda dengan apa yang saya pahamin gitu ya. Pahamin lagi. Nah, Jadi, selama lu lari itu, apa yang lu lakukan? Nyari duitnya gimana? Pertama ya hijrah lah kita ngerantau dari Bogor. Ya nol banget kan nggak punya ijazah, nggak punya segala macem. Ya, Kehidupan akhirnya- malam lah. akhirnya karena waktu itu punya ceweknya orang Bogor dan si cewek ini ya akhirnya main PL, Iya, iya. karaoke dan segala macem. Akhirnya dari situ dan kebetulan waktu itu kosan saya ini adalah kosannya ya isinya seperti itu. Oh, oke, Banyak oke, oke. pekerja-pekerja Pekerja malam, malam. cewek-cewek pekerja malam lah rata-rata di kosan itu. Akhirnya kenal dengan om inilah gadun ini dari Jakarta segala macam punya nomornya. Bahkan nomor-nomor satpam di tempat hiburan di Bogor saya punya. Sama resepsionis kadang Oke, amain. oke, Jadi kok ini bro, ya OWT aja. Ada perempuan kan ada tamu nih. Oh siap-siap. Karena kosan saya banyak. Iya, dia Ceweknya tinggal udah inilah ya. standby. Ada job nih. Berangkat sekian, berangkat. oke. Jadi saya yang Angelonya, Iya. antar jemput lonte. Iya. Angelo. Jemput lonte. Jalan lonte. Jadi nganternya bolak-balik. Ya akhirnya beberapa tahun dari tahun 2011 saya masuk ke Bogor itu, ya kurang lebih kehidupannya seperti itu. Ya akhirnya hanya dunia malam. Narkoba senang juga. dengan tato, narkoba juga udah pasti namanya. Udah pasti ya. Namanya lingkungan seperti itu akhirnya kena narkoba yang tadinya hanya doyan minum naik ke Cimeng, dari naik lagi. ke Sabu. Oh, dari Sabu udah titik gimana? Ini mantap nih gitu. Udah kenalnya ini lebih high lagi gitu kan. Iya. Ngedar juga ya. Ya. Wah, mahal juga beli gini. Ya udahlah gue yang jualan dah ya. Oh, nggak nutup nih jadi. Iya. Akhirnya ya jualan ya hanya beberapa tahun sih mungkinnya 4 apa 3 tahun. Iya. Karena setiap tahunnya ketangkep terus. Oh, tiap tahun ketangkap. Ketangkap terus di sini di Bogor. Akhirnya sampai orang Bogornya sendiri, Polresnya aja. Udahlah kamu mah pergi ke lah dari Bogor gitu, nyapain gua katanya. ketangkep lagi katanya. Terus kan kalau ketangkep sore besok pulang. Besok pulang. Ya apalagi dulu masih banyak dijamin sama almarhum kan sama ibu. Iya. Jadi ya dijamin terus lah sama ibu. Iya. Akhirnya udahlah pulang steril semua, balik lagi ke Bogor. Ya akhirnya dengan alat tato bikin studio. Oh, studio tato. Studio Sempet. tato. Sempet. Sempet. Oh, oke. Tempat saya masuk di Indonesian Subculture di Bogor. Oke. Yang memang tato artis profesionalnya. Oke. Udah punya sertifikasi. Ya akhirnya narkoba tinggalin, minum dan lain tinggalin. Pindah ke fokus tato. Di tato. Oke. Akhirnya main tato. Ya udah kehidupan sehari-hari dari tato. Dari tato. Dari tato. Nah,
perjalanan hidup kelam lu udah lu lewatin Iya. semua lah ya, Bro. Udah kecuali ngebunuh kali ya. Ngebunuh. Sama maling enggak ya? Oh, maling nggak. Maling nggak ya? Oh, Iya, maling iya. nggak. Pokoknya kehidupan malam Mm-mm. yang paling parah udah lu lakukan. Apa yang membuat lu hijrah? Dan lu bisa jadi dipanggil ustadz lu sekarang. Ilmu agama lu dari mana sebetulnya? Ilmu agama. Pernah pesantren? Alhamdulillah dulu sebelum masuk SMP, SMA, lulus SD, Nah. dari SD pun emang udah nakal sebenarnya. Oh, udah nakal. Udah berkali-kali pindah sekolah, masuk sini dikeluarin, masuk sini DO, masuk sini keluarin. Sampai ke dulu yang ngurus saya adalah nenek, sampai nenek saya pun meninggal gitu, ngurus Ngurus lu ya, dari ustadz ya, repotnya urutnya. seperti itu. Nah. Ini baik lagi ke ibu, kata ibu, udahlah ini mah aku di pesantrenin lah. Oke. Akhirnya saya masuk lulus SMP, Masuk masuk pesantren. pesantren. Saya Oke. masuk di Pondok Modern As-Salam di Iya, Parung iya. Kuda. Iya. Situ ya akhirnya banyak belajar agama, ya mungkin dari situ. Iya. Bahasa Arab, bahasa Inggris, Iya. kitab-kitab yang lain. Kurang lebih di pesantrenmu sama, nggak betah juga. Berontak juga. Berontak juga. Akhirnya hanya jalan 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun. Udah keluar. Akhirnya sekolah umum biasa, karena kan ibu dan bapak kan dua-duanya kerjanya di dinas pendidikan. Oke, oke. Jadi kalau buat bolak-balik masuk sekolah, ya tinggal tanda tangan. Tinggal tanda tangan Lu lah. masuk kemana, mau negeri, mau swasta, masuk Gampang deh lah kan. gitu, ha. Akhirnya lulus dari nggak lulus, masuk di situ SMP. Dan dari SMP di situ, nah baru ada daya tarik ke basket. Oh, Jadi gitu. banyak perjalanan ini ya. Perjalanan yang hobi-hobinya jadi hobinya banyak. Banyak. Dari SMP lulus di SMP waktu itu, SMP-nya sama tetap masih SMP Iya. Islam waktu itu, MTS Samsul Ulum. Lalu dari situ lari ke Bandung. Al Maksum namanya, Iya, ada iya, sekolah iya. dan pondok juga. Pondok. Akhirnya saya tinggal di pondok Pondok juga. juga. Pondok juga di situ. Kurang lebih itu pun sama, nggak lulus. Nggak lulus. Tapi waktu di situ alhamdulillahnya saya masih banyak prestasi. Masih ada. Dari basket. Oh, dari basket. Di awal masuk punya tinggi badan, Mm-mm. akhirnya aktif di basket, masuk di yang seniornya. Ya udah tuh dari situ prestasi mulai, wah kayaknya jalur gue basket, Basket, nih gitu olahraga kan. nih, Ya, olahraga olahraga gitu nih, ya, kayaknya ya. gue anak basket banget lah gitu kan. Apalagi dengan dunia basket, wah cukup menyenangkan lah gitu kan. Ya, banyak penggemar lah wanita. Banyak penggemar. Oh, cowok yang main, cewek yang Cewek nonton, nonton. cewek yang main, cowok yang Iya, nonton, cerita dan lain-lain. Waduh itu agak anak basket dulu, mungkin kalau sekarang anak futsal kali ya yang tenar kalau di sekolah. Ya. Kalau dulu kan basket ini, wah Iya, wah inilah, banget lah wah, tahun-tahun anak itu cowok ya. ini banget dah. Akhirnya basket, mau beberapa bulan mau waktu itu masih Ebta apa Uwan ya? Uwan kayaknya ya waktu itu oke. kan. Beberapa bulan lagi di DO. Loh, kenapa itu? Di DO ada satu Kasus masalah, lah ya. ada satu kasus. Akhirnya di DO udah orang tua header lagi nih gimana? Tapi ya itu baik lagi karena orang Tua di bokap pendidikan, dinas pendidikan lolos udahlah, lagi. bikin lagi, akhirnya sekolah lagi SMA buat hanya ngambil Ijazah doang dapat lah, ijazah. ijazah doang. Jadi buat pelajaran agama ya kurang lebihnya banyaknya dulu ilmu-ilmu yang di pondok ya sekarang saya Ya buka selama lagi. 6 tahun itu sekolah agama itu alhamdulillah masih nyangkut ya. Masih ada yang nyangkut. Masih ada nyangkut. Sebenarnya bukan nyangkut kali ya, mungkin ya kalau yang pernah didasari dengan agama mungkin dulunya ya buat ngangkatnya lagi nggak terlalu susah lah ya. susah, Oke, karena oke, memang masih ada basic lah mau dulu ya sebejat apapun ketika pelajaran-pelajaran ilmu di pesantren sedikit banyaknya yang bisa Masih nempel lah ya. nempel gitu kan. Ya, jadi cukup beruntung lah lu Iya. masih punya basic Masih ada agama basic yang agamanya itu. yang kurang Oke, lebih oke. dengan 6 tahun ya mungkin udah cukup lah, nggak cukup Iya, nggak cukup, sebenarnya nggak pernah cukup, nggak pernah cukup. Tapi Buat paling tidak agama, menjadi paling tidak dasar ada buat untuk lu fondasi bangkit. nih. Nah, jadi seperti pondasi lu itu. untuk hijrah itu tadi ya. Iya, tapi kalau buat hijrahnya, kenapanya hijrahnya, ya mungkin yang lebih paling, ya mungkin kalau saya sering bilang tobat saya ini dibayarnya terlalu mahal Oke, apa itu? karena hilangnya seorang ibu. Oke. Bagi saya ibu ini adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan saya khususnya. Ya dengan ya mau sejatuh gimana pun waktu itu gua mau masuk tangkap inilah tangkap itu segala Ibu macam. selalu bantuin, Walaupun selalu hadir. lu nggak usah ada di rumah lah, diusir dan segala macam dengan seperti itu. Tapi di sisi lain ya tetap sosok seorang ibu ya tetap melekat dan ibu nggak bisa melepas itu anaknya kan. Betul. Akhirnya setelah itu tahun 2017 masih ingat banget, seminggu hari Jumat seminggu sebelum bulan puasa waktu itu Ya. saya posisi lagi di Bogor, di kontrakan di Bogor karena jarang pulang.
Ya emang ibu udah tahu, ibu udah masuk rumah sakit, udah Iya, kemo dan segala macem. Waktu itu Jumat ditelepon sama bokapan. Bokap kebetulan lagi ada di Bali juga. Lagi ada instruktur pelatihan. Telepon, yuk kamu jangan dulu kaget. Wah udah pilih nggak enak nih kan. Bini, udah pulang. Mama meninggal. Udah dari situ motor masih pakai chopper kan, udah nyalain. Udah Langsung itu pulang. udah Kepikiran udah wah, kemana-mana tuh total ya? udah nggak kemana-mana udah. Akhirnya pulang ke sana. Nah ironis pas lagi pulang ini, kok gue nggak bisa nyolatin nyokap gue sendiri gitu ya. Oke. Kok pas lagi tahlil, wah kok gue yang sebagai anaknya nggak bisa mimpin Sholat, buat tahlil, iya, sholat, tahlil, iya. nguburin masuk ke dalam kubur yang Oh, seharusnya nggak ikut juga itu? enggak. Oh, nggak ikut. Ya pertama mungkin ya sedih pasti karena udah emang benar-benar ngeblank apalagi dengan kondisi ya jauh dari agama saat itu belum hijrah kan. Akhirnya disitulah baru wah kayaknya gue nggak bisa kalau harus kayak gini terus nih dari kehidupan gue yang seperti ini. Gue harus ada pikir dulu orang tua gue khususnya ibu sering banyak bantu gue dalam hidup gue dan sering banyak gue lukain gitu. Iya. Sering banyak menangisnya lah punya anak seperti saya gitu. Masa iya sih nanti ketika ibu udah meninggal ada di akhirat, masa ibu gue harus tetap menangisi dengan kelakuan gue yang seperti ini aja gitu. Oke. Wah katanya harus ada kehidupan yang Perubahan lebih ya? baik lagi lah, Ya, harus berubah. Makanya hijrah saya yang paling mendasar ya karena sosok ibu itu Ibu meninggal, ya, ibu tersadarkan lah meninggal, itu semuanya. tersadarkan. Akhirnya kan seperti bagi saya ini no mother no family, Iya, nggak iya, ada ibu tuh sosok So- rumah betul, itu hilang. Setuju. Hilang. Lu setuju Mau itu gua kalau punya. selagi punya ibu, lu jaga lah. Iya. Mau ibu kita segalak apapun, apapun. Walaupun gue punya adik 4 dan saat itu ada bokap juga gitu. Tapi ya hilang, sosok keluarga itu hilang. Bagi saya nggak ada ruhnya gitu, kayak nggak ada keluarga apa gitu ya gitu kan. Akhirnya kan setelah dari itu bulan puasa gue laluin tanpa sosok ibu pertama kali, lebaran tanpa ibu. Akhirnya lebaran pertama datang saya punya buat proses dalam hijrah juga kalau bagi saya hijrah itu bukan hanya proses, Betul. tapi hijrah itu harus ada progres juga gitu loh. Oke, progresnya gue laluin, progresnya gue harus jalanin juga. Iya. Akhirnya dengan motor chopper saya, waktu itu saya punya motor chopper, punya Najar, wah lebaran saya mau berangkat perjalanan touring ke Lombok waktu itu ke NTB buat ke Gili Trawangan kan. Ya apa safari ride sendirilah akhirnya. Tapi punya Najar selama saya perjalanan Sendirian itu? Sendirian. Selama saya perjalanan dari Bogor, Sukabumi sampai ke Lombok, ketika waktunya azan, Lu berhenti? aku harus berhenti. Ada masjid Mampir gua ke harus masjid. masuk, harus Oke. mampir. Itu awal. Itu awal. Awal lu mendekatkan Awal ke mendekatkan. jalan yang benar. Iya. Lebaran, Oke. sholat id selesai, dari Sukabumi perjalanan, udah tuh mau sholat azan, mau dimanapun dengar azan, ada masjid terdekat, Berhenti? mampir, Oke, masuk, oke. masuk. Alhamdulillah sampai menuju Pulau Bali, sholat nggak pernah tertinggal. Oke. Di Bali benar tertinggal. Karena pas lagi di Bali ketemu dengan beberapa kawan di sana yang di dunia tato juga Iya, di iya, studio. Ya sama lah minum lagi Minum dan lagi lain-lain gitu, lagi ya. Di situ yang akhirnya yang ngajar gue selama di perjalanan udah hilang tuh. Udah hilang. Dari situ udah minum lagi dan Ada segala godaan macam. lagi lah di situ. Karena lingkungan di situ masjid Iya. aja susah gitu. Iya, betul. Masuk ke Lombok, ya alhamdulillah tuh mulai Balik karena lagi. apa kota 1000 masjid itu Betul. kan ya Lombok akhirnya Iya. balik lagi tuh. Aha. Pulang lagi dari Lombok ke Bali, Mampir di di Bali Bali. ngeblank lagi, Ngeblank hilang lagi. lagi semua. Oke. Gue tinggal sama bule waktu itu, bule Australia, saya lupa namanya. Dia Iya. tinggal di Gerobogan, dipilangin Iya, dia kurang lebih 2 minggu. Ya setiap malam kerjaannya, ya namanya sama bule, bule cewek, ya. diajaknya nongkrong ke sini, nongkrong ke sini, ya minum lagi. Pulang dari Bali, nyentuh lagi tanah Jawa, udah gue harus sholat lagi gitu. Jadi balik sholat lagi, Balik sholat lagi. lagi tuh sampai Oke. sampai pulang. Dan alhamdulillah, dan memang ketika perjalanannya banyak hal yang menarik, apalagi dengan keadaan gue tatoan gini ya, Iya. ketika masuk masjid, Banyak orang liatin wah lah. luar biasa. Apalagi motor saya namanya motor chopper kan, motornya nggak kayak Iya. berisiknya, luar Dan biasa ya. bentuknya juga kan. Motor cuma stainless doang, knalpot gimana ngeberisiknya kan? Iya. Akhirnya ketika datang udah berisik motor datang kan. Tatoan lagi. Kalau lagi pasti pakai atribut ya mungkin nggak kelihatan gitu kan. Iya. Karena kan saya aktif di komunitasnya, kalau di klub motor saya kan Black Resek Indonesia. Iya. Dia kan pakai pet, pakai Iya. ininya kan rompi, pakai Rompi. sweater, pakai ini nggak Iya. kelihatan lah. Tapi kan pas buka
Bus, Wah, kata semua. udah. Kata orang Tinggal bawa masjid, peci siapa doang. ini? Iya, kayak kita masuk ke masjid. Pikir orang menumpang toilet doang nih orang. Saya pernah di Sragen, sampai ditungguin. Iya. Sampai ditungguin. Jadi waktu sholat asar waktu itu, perjalanan dari Sragen mau ke Madiun. Ketemu sholat asar di jalan. Masjidnya memang bagus, AC dan segala macam. Datang saya ini masbuk terlambat. Datang terlambat. Ini udah selesai, udah kosong, semua udah beres, orang sholat kan masih sholat. Iya. Nah, masih wiridan dulu lah sebentar. Nah. Saya ini orang kayaknya nungguin banget gitu ya. Ayo mas udah beres, langsung dikunci-kunciin tuh. Gua keluar, garasi langsung ditutup. Tapi ada juga yang positifnya, mereka yang tadinya waktu itu pernah daerah Ngawi juga, Jumatan. Iya. Jumatan Ngawi, parkir, wah orang sini, wah udah lagi masih Iya. namanya orang Betul. kaos pendek, pakai celana, pakai peci terus tapi badan Tato tatoan. semua. Dan gue masih di piercing di sini. Oh, masih tetap Masih ada piercing ada ini. piercing. Iya, iya. Ada piercing orang ini siapa gitu Iya. kan. Tapi alhamdulillah ketika udah setelah itu karena kelihatan gue udah sholat, memang udah sholat, udah pulang, barulah mereka mau pada ngobrol. Ngobrol cerita saya dari Bogor mau perjalanan ke Lombok, saya begini. Oh iya jauh ngobrol. Akhirnya ya ada yang apa sih nyuguhan lah kali ya, kalau ada yang ngejamu. Wah, makan dulu makan gini. Ya alhamdulillah banyak sisi positifnya, dan ada juga yang mungkin yang negatifnya hanya ya pandangan Pandangan lah. Tapi bukan berarti gua wah jadi menciut sih, enggak. Alhamdulillah. Nah, ketika perjalanan lu Lombok balik lagi ke Bogor, apa yang membuat lu berubah total? Kan tadi masih setengah-setengah lah, masih 50-50 lah ya. Yang membuat bikin lu 50-50. total. Selesai itu masih dalam perjalanan, selesai pulang dari Lombok. Saya punya satu kawan, mungkin kalau dalam hijrah saya ini orang bagi saya sangat berpengaruh besar. Iya. Jadi itulah media sosial ketika dipakainya bagus, postingnya yang bagus, akhirnya menghasilkan sesuatu yang bagus. Betul. Saya nggak kenal sama orang ini sebelumnya. Oke. Cuma hanya tahu di Facebook. Berteman doang, hanya berteman doang, karena tapi suka gua nggak motor. tahu, bukan, nggak cuma, saya juga nggak tahu, pokoknya dia ada berteman aja. pokoknya Ada ada diri teman, saya ada aja. teman gitu ya? Ya itu, mungkin Oke, udah iya. kadarnya seperti itu. Saya nggak kenal ini orang siapa, pernah ketemu, nggak pernah ketemu sama sekali. Namanya Dani Mulyadi, teman saya kan dia tinggal di Subang, dia lebih awal hijrah, sama badannya pun bertato. Oh, bertato juga. Waktu itu dia hanya posting, dia posting dengan badan tato, terus pakai baju Islam lah, pakai jubah gitu kan. Pakai jubah kata gue, ini bocah tatoan, Tapi kok Iya. ini gitu ya. pakai jubah segala macem gitu kan. Gue pengen nanya deh, coba sambil emang proses buat hijrah gue biar lebih terarah lagi. Akhirnya saya message kan di inbox, Iya. nanya orang mana tinggal di mana. Kebetulan akhirnya orang Bogor. Iya. Akhirnya orang Bogor dikenalin lah, datang saya ke Ciapus waktu itu di Warung Loa. Iya. Akhirnya saya dikenalin itu ada penanggung jawab buat jamaahnya, jamaah gitulah gitu, Iya, iya. jamaah koboi lah. Karena ada anak pang, ada bekas anak DJ, anak-anak dunia Campur malam, lah ya, campur gitu. di situ. Dikenalin lah namanya Abdul Karim waktu itu. Alhamdulillah ikut di situ. Sampai sekarang pun alhamdulillah masih ikut di situ. Ya akhirnya mulai terarah. Iya. Belajar lagi. Barulah sering dibawa-bawa sama Abdul Karim ini, sering dibawa buat ceramah, sering buat jadikan sampel juga gitu kan. Iya. Sampel bahwa saya sebagai orang yang tatoan yang sedang berhijrah lah gitu kan, buat memotivasi yang lain. Setiap ceramah saya selalu nyimak obrolan seperti sampai akhirnya berani buat bisa bersuara lah gitu, buat ceramah, menyampaikan. Tapi itu pun sama, saya banyak lagi buat belajar apa dari situ, karena ya entah seperti apa akhirnya lambat laun ya sekarang waktu saya kesibukan ya sibuknya dengan waktu seperti Dengan itu. agama, penuh dengan ceramah, dengan ceramah. Oke, Dan di sini pun alhamdulillah ngajar juga di sini. Kita sekarang lagi ngobrolnya di Rakit Rakit Foundation, rumah kreativitas kita narkotik treatment. Jadi di tempat teman-teman yang kena narkoba, terus lagi pemulihan lah ya, pemulihan gitu. Nah, udah berapa lama ngajar di sini? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Awalnya saya tadi ngajar anak pang di Pancasan. Iya. Akhirnya di Pancasan ini anak pang Pancasan sudah terhandle sama satu organizer di situ. Iya. Akhirnya saya mundur dan mundur, alhamdulillah dikenalkan dengan yayasan di sini. Masuk ke sini tadinya saya hanya ngajar cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang. Ya, sampai sekarang makanya saya bingung nih kalau ke sini saya harus bersyukur atau gimana? Karena yang banyak masalah kan narkoba kan. Nah, mau bersyukur
Masa saya harus bersyukur di atas penderitaan Ada orang orang kan gitu. yang lagi Iya, real. iya, iya. Tapi ya apa itu ya, saya syukuri aja yang penting saya Bisa berbagi lah, Di situ, berbagi. ya, alhamdulillah di sini bisa ngajar buat membimbing mereka. Ya dalam artinya bukan berarti saya orang benar, orang baik Iya. juga, tapi sama-sama belajar buat baik. Apa pengalaman saya di masa lalu saya sampaikan ke mereka, motivasi mereka. Ya lo harus berubah gitu. Iya. Sejak kapan lu pede untuk apa Ustadz berani ngomong depan umum? 2018 2019 sih kemungkinan. Terus Karena grogi gak dipanggil Ustadz? Gue juga kayak salah Iya. selalu gue Ustadz itu. Karena udah itu Saya- dipanggilnya Ustadz, gue jadi bingung. Tadi bro, sekarang Ustadz. kalau Ustadz mungkin bukan sebenarnya bukan gelar yang gue pengen buat dipanggil Iya betul, itu Ustadz kan ya. orang yang Orang menghormatin aja. Tapi ya itulah satu kenapa sesuatu yang kita sifatnya udah hijrah Ya. ya berpindah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu baik, dan memang Allah mengangkat derajatnya gitu. Iya. Ya sekarang kalau misalkan saya mungkin masih dalam kehidupan saya dulu pakai celana pendek, lekmong atau kan rambut gondrong gitu kan, nongkrong, wah nggak bakal ada orang yang mau manggil saya Ustadz gitu. Iya, bener. Nggak bakalan. Bener. Bahkan kalau duduk sama itu pasti orang takut, wah Iya. copet nih kan, Copet, segala macam ya. preman ya kan. Tapi ini sesuatu yang buruk saya tinggalkan dan menjadikan sesuatu yang baik dari dari awal penampilan. Ya ini Islam gitu. Iya betul. Saya Muslim gitu walaupun bertato gitu. Betul. Jadi saya pakai jubah, pakai sorban dan segala macam bukan untuk disebut orang soleh, Iya. bukan buat disebut alim itu pakaian kebesaran habaib lah atau ini, bukan. But I'm Muslim gitu. Walaupun saya bertato, gue bangga dengan Iya, tato yang gue miliki dan gue juga bangga dengan apa yang gue pakai. Nah. Dan ini identitas gue sebagai Islam. Selama perjalanan lu sudah hijrah, ada nggak godaan lagi? Godaan pas Maduda sih. Pas Maduda. Duda luar Oh, jadi biasa godaannya. Praduda. Iya, Pernah pas gagal Duda, ya? pernah Oke, gagal. oke. Dan wah emang yang walaupun waktu sudah hijrah nih, Iya. tapi ketika Padahal masih- berkeluarga pertama udah hijrah. belum. Oh, belum. Itu masih urakan, Urakan itu ya. masih ya kasar masih main kekerasan Iya, mungkin ya iya, waktu iya. saat itu karena pengaruh narkoba dan lain-lain juga. Tapi pas setelah Duda baru kan itu hijrah tuh. Iya. Melalui proses-proses tadi yang ibu lah selama perjalanan segala macam. Pas lagi Duda memang gue dari dulu karena mungkin lingkungan gue ini cewek, Iya. gue susah buat menahan. Ya itulah. Laki-lakian lah ya, laki-lakian kita Laki-lakian. laki-lakian. Itu Normal kan lah itu normal. Susah bener-bener. Iya. Gue berhenti nyabu nggak dalam waktu 1 bulan bisa berhenti. Bisa. Nyimeng nggak dalam waktu sebulan bisa berhenti. Iya, iya. Minum nggak dalam waktu 1 bulan gue bisa berhenti. Iya. Tapi buat cewek, Udah waduh. Wah, kalau disebut maniak nggak maniak mungkin ya. Cuman Kebutuhan. dulu, Karena ada kebutuhan yang ya, kan dulu gua lingkungannya, ya lingkungan gue ini dengan orang-orang wanita-wanita Iya. malam gitu. Iya. Dan itu libido itu tinggi banget. Akhirnya kan dengar ceramah Ustaz Abdul Somad buat nahan libido hawa nafsu kita hasanya gimana? Puasa, gua puasa selama Duda gua puasa terus. Puasa terus, Senin Senin Kamis, Kamis. Senin Kamis. Puasanya iya, udah buka. Terus lagi. Apa? Wah, cewek mana nih? Itu udah hijrah. Iya. Udah Tapi gue hijrah. memang tahta, harta, wanita. Iya. Susah. Wah, Nggak harta. disebutin narkoba, nggak disebutin Enggak. minum, ada disebutin cuma Harta itu. gue jadi masalah. Emang Iya. ketika hijrah harta wah udah total habis semua. Iya. Ya dari mulai studio, motor chopper, gue punya angkringan hilang semua habis. Udah nggak. Terus gue pikirnya, oh ini sesuatu yang gue dapatkan dari yang haram, mungkin Allah pengen nguras lah. Jadi nggak jadi masalah. Harta hilang nggak jadi masalah. Tahta nggak punya. Wanita masih ada terus gitu. Nah, ketika lo udah hijrah, terus pernah ngalamin godaan yang itu, terus penuh tato, berarti udah keluarga lagi sekarang. Keluarga lagi. Meyakinkan wanita gimana? Nah, meyakinkan wanita ini istri yang saya dapat sekarang karena udah beberapa konsultasi sharing sama. Gue ini hawa nafsunya gede. Nah. Setnya gede kata saya. Udah puasa, udah kata saya puasa. Lu nikah. Waduh, gue nikah sama siapa ya ada. Udah mulai agak Mulai nggak minder lah ya. Dan entah seperti apa, waktu perjalanan saya ke Lombok, Iya. waktu Lebaran, saya kenal sama seorang wanita. Jadi ini nyambung sampai Oh, jadi sekarang. Ini balik lagi ceritanya gitu ya? Flashback lagi jadinya. Oke. Pulang dari Lombok, saya kenal sama satu wanita, kenal dari media sosial. Dan saya juga nggak tahu ini berteman sama saya dari mana, ini dari Iya, mana. iya. Dan si cewek ini, istri saya yang sekarang ini, saya udah kenal dari tahun 2012. Ada dulu di zaman BBM. Ya mungkin
sorry BC pin input mungkin Iya. itu ya. Akhirnya Iyalah. saya punya teman itu. Dan sampai saya udah nikah, masih narkoba dan segala macam, si wanita itu masih ada. Oh, ternyata masih Di ada handphone itu masih oke. ada kontaknya segala macam. Nah, ketika ke Lombok, wah, gue ada cewek orang Surabaya gitu kan. Orang Surabaya gitu kan. Coba gue mampir deh. Akhirnya dihubungin. Pulang dari Lombok, saya langsung ke keluarganya. Oke. Datang ke rumahnya, pertama kali ketemu sama perempuan itu, pertama kali ketemu dengan keluarganya, dengan pedenya, rambut baru dicukur lagi, agak sedikit mohak. Iya. Ini kan tato juga di Oh, kepala di saya kepala penuh. itu tato. Datang, ya, motor berisik kan, Nah, dengan pedenya, Bu, saya ada niat mau ibadah sama anak ibu, katanya. Saya mau ngelamar anak ibu, pede ya, pede. pedenya itu Iya, luar iya. biasa. Ya. Akhirnya diusir secara tidak halus, Oke. diusir secara halus. Ya, sudah. Jadi kalau bahasa, Dok, kamu tuh kenal cowok macam gini dari mana? Suka Dok?" ngendi ada orang Iyalah, suka ngendi. kamu ini kenal cowok kayak macam kayak gini dari mana? Katanya. Ya pernah piercing ini dan segala Kebayang, gua macam. kebayang. Iyalah, kebayang. Iya. Ya kata ibunya, ya udah, kamu besok pulang aja lah katanya. Kalau memang jodoh dan rezekinya, Ya ya kemana? nggak akan kemana, ya udah pulang. Gue ya lah cewek bukan lu doang kali. Gitu Iya, kan. iya, iya. Udah pulang akhirnya ke Bogor. Bogor. Setahun kemudian saya datang lagi ke Surabaya. Oke. Orang tua langsung nikah, langsung Mari. akad, langsung akad. Jadi Datang. selama 1 tahun nggak ketemu itu lu berhubungan terus? Enggak berhubungan sama malah. Ya berhubungan ya sama wanita yang ada di sekitar aja. Hubungan maksud gua ada artian berkabar apa enggak? Enggak begitu intens layaknya. Oh, kayak Seseorang orang yang kenal pernah atau ditolak pacaran gitu? enggak ada. Malah gue dikenalin sama ini, dikenalin sama ini, dikenalin ke Enggak, itu. semua Wah, tetap ingat yang Surabaya. Cuman ini beratnya yang Surabaya. Akhirnya sampai bulan Agustus, wah udah ngebat itu pengen nikahnya. Pengen nikah? Udah dia wah, apa? udah ini udah Iya, parah iya. nih. Ini kalau nggak nikah gue maksiat terus ya gue nih. Ah, Akhirnya ngomong ke bokap, mau nikah ya? Punya duit berapa? Punya duit 5 juta. Nah. Terus ceweknya ada pernah ketemu udah sekali, terus gimana? Ditolak. Lah terus gimana mau ke sana? Oh, jadi lu punya rencana tuh nggak tahu Surabaya? Nggak ada. Nggak tahu. Akhirnya sebulan sebelumnya, Iya. saya kan nikah September berarti udah Agustus, Oke. September ya. Sebelumnya ini Agustus. Langsung tuh di WhatsApp tuh kan, udah zaman WhatsApp kan. Nah, saya mau niat serius nih, mau nikah nggak? Kalau mau nikah saya punya syarat ya. Nah. Udah gue yang ditolak, gue ngajuin syarat mau nikah. ya Nggak tahu diri gitu. Tetep masih pede. Oke. Kalau mau nikah, karena kan udah proses udah dalam hijrah kan. Iya. Saya kalau mau nikah, saya pengen punya istri tuh yang pakai bajunya syar'i. Ah. Pakai gamis Gamis, syar'i, ya, kerudung pun bukan tutup. kerudung Ya. hijab sakaratul maut. Yang benar-benar tutup. Ya benar-benar Ya. bukan yang ini hijab, ini kemana-mana Iya, itu bukan. Saya pengen full syar'i kata saya. Kalau masalah cadar, kalau misalkan sanggup ya alhamdulillah, kalau enggak pun Oke, nggak jadi nggak masalah apa-apa kata gitu, saya. oke. Karena waktu itu kan setelah hijrah standar gue jadi tinggi. Standar Oke, gue oke, harus yang bercadar dan segala Karena udah macam. niat udah Iya, total. semakin di total lah Iya, niatnya. udah semakin total. Oke. Kalau misalnya mau, saya urus suratnya kata saya. Nggak ada respon. Iya. Selang seminggu nggak ada respon. Saya kalau misalkan mau, karena kan waktu selama seminggu itu, yang setelah menghubungin Iya. itu, saya kan proses nyari ke KUA dan segala Iya, macam yang apa urus aja lah syaratnya. surat, Urus segala udah difotoin. Ini kalau misalnya mau nikah, kirim ini. Terus saya bilang, saya nikah nggak mau ada resepsi, cukup akad di hari Jumat, sebelum Jumatan akad udah selesai. Oke. Karena pertama saya nggak punya uang, kata saya. Iya. Mas waktu itu saya cuma modal 5 juta, itu kepotong mahar, ongkos segala macam. Pokoknya cuma sisa 2 juta. Iya, oke. Cuma sisa 2 juta. Akhirnya kalau mau ya ayo, kalau enggak ya udah gue nyari yang Iya. lain. Nah. Enggak Kalau inilah. pede banget waktu itu. Itulah. Pedenya luar biasa ya. Ini luar biasa loh. Pedenya luar Terus biasa. akhirnya jawabannya apa itu? Akhirnya dikirim lah. Setelah 2 minggu tuh, Iya. setelah 2 minggu dikirim, respon dong kalau udah dikirim. Dikirim fotokopi KTP, Iya, semua fotokopi ini syarat segala gitu, macam iya, saat iya, iya. udah urus selesai. Saya pengen nikah waktu bulan Zulhijjah saat Iya. itu. Saya pengen Zulhijjah, akhirnya berangkatlah waktu itu saya nikah tanggal 1 September. Iya. September berangkat, hari Kamis malam saya nyampe di Surabaya. Iya. Saya tinggal di rumah saudaranya dulu. Di rumah saudaranya
besok Jumatnya pagi langsung ke masjid. Waktu itu masjid di Surabaya ada. Iya. Masjid di Surabaya akad, itu pertemuan kedua langsung akad. Dengan mungkin modal 1 juta kayaknya. Bayar ke KUA kurang lebih berapa ya? 500 apa berapa? Orang tua gimana? Kok adanya nekat begini? Bingung kali orang tuanya. Tapi udah berjalan berapa tahun berarti pernikahan? Kamu udah 2 tahun, 2 tahun. tahun lebih. Tapi hubungan nggak ada. Alhamdulillah dengan Sekarang keluarga. malah apa yang dulu, ini nih sekarang udah pakai cadar dan lain-lain. Iya. Alhamdulillah. Tanpa lu paksa ya. Tanpa gue paksa. Itu hanya jelang 3 bulan setelah nikah. Setelah 3 bulan menikah, dia akhirnya utusin, Abayu pengen pakai cadar, ya saya sebagai suami ngedukung. Karena Iya, itu gitu, pastilah, udah masuk standar gitu kan. Betul. Ya udah kalau mau, ya alhamdulillah saya fasilitasi kata saya. Iya. Ya alhamdulillah dengan segala keadaan, ya sekarang apa yang saya dapetin ya ininya alhamdulillah dia nerimain sampai sekarang. Nah, pernah nggak nanya sekali ke istri kenapa mau? Pernah sih kenapa mau? Apa katanya? Gue penasaran gue. Karena dia Gue kalau sama istri kalau bercanda, Eh. kalau bercanda bilang aja kata dari dulu memang mau kali, gue kan punya wibawa gini. Ya gitu aku baca. Iya. Cuma kalau dibilang ya secara jujur dari jawaban istri nggak pernah Mau ya. Lu kenapa sih mau sama gue? Tapi ya jodoh lah, kita kembali lagi itu kepada dia. Allah bahwa Nah, waktu ya itu, perjalanan hidup orang oke beda-beda. Gue nyokapnya yang bisa gue dapetin, gue yang punya hatinya aja deh kalau ditanya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sampai sekarang. Gue bingung manggilnya, sorry ya teman-teman, gue manggilnya lu, gua, ustadznya campur aduk lah ya. Ya, setelah mengalami banyak perjalanan dan sekarang sudah hijrahnya sudah total. Kedepannya apa yang udah? Ataukah udah, inilah yang gue cari? Ataukah masih pengen hal yang lain? Masih. Apa yang masih pengen? ada. Sekarang yang masih terngiang di kepala. Ya semakin mendalami Islam jelas, bukan hanya sekedar hijrahnya, tapi ilmu yang harus. Makanya saya ada pikir saya mau mondok lagi. Oke. Saya ada Rencana rencana ke depan, mungkin buat ke depan, cuman yang nggak bisa jauh kemana-mana. Dan Ya, kebetulan karena sudah berkeluarga lah ya. Iya, sudah berkeluarga dan saya udah punya, mungkin kalau disebut pekerjaan saya nggak punya kerja sebenarnya. Iya. Kalau disebut, makanya kalau lu sekarang kerja apa, bingung kalau dijawab itu, karena emang nggak punya kerja gitu kan. Ya ada rencana entah bulan depan atau kapan, cuma ada rencana saya ini pengen mondok lagi buat ngambil di waktunya yang pagi. Karena kan kegiatan saya banyaknya sore malam gitu kan. Siangnya pakai mondok. Dan alhamdulillah saya punya satu kenalan di sini namanya Kiai Haji Umar As-Siddiq yang punya Pondok Darus Sakopah. Iya. Kalau di sini kan di pondok dia emang tahfidz dan alim. Buat saya pengen mendalamin lagi kitab kuning. Oke. Pengen bener-bener bisa lancar lagi buat baca kitab kuning. Ya semoga apa yang menjadi harapannya bisa berjalan dengan lancar karena tujuannya sudah jelas itu baik dan bisa berbagi dengan banyak teman-teman yang masih jalanin hidup yang pernah Ustadz alamin lah gitu. Nah ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang masih jalanin ini? Ya kalau pesan mungkin ya bagi siapapun. Kenapa kita kenapa sih kita harus hijrah gitu? Nah. Sesuatu yang nilainya hijrah berpindah dari sesuatu baik yang buruk menjadi sesuatu yang baik, itu value-nya akan lebih. Oke. Seperti gini, gua punya kenalan tukang bakso. Iya. Tukang bakso. Mas Bay, saya seneng nih sama Mas Bayu nih, suka dakwah. Iya. Kemana-kemana. Saya kan karena jamaah tabligh kan sering berangkat 3 hari, 40 hari, Iya. kadang 4 bulan. Terakhir saya kemarin 5 bulan Iya. di Maluku Utara itu kan, di Pulau Sanana. Tapi ngapain sih harus dakwah jauh-jauh gitu katanya. Iya. Harus ninggalin istri, ninggalin Iya. anak gitu kan misalnya dan lain-lain. Wah, kata saya, Mas Warso aja dari Solo kan? Iya. Ngapain jauh-jauh ke Bogor kata saya. Jualan di Solo gitu. Jualan aja di sono kata gua, jual. Iya kalau jualan bakso di sana cuannya kecil. Ya sama kata saya pun gitu. Apalagi saya tujuannya akhirat kata saya. Saya dulu ketika masih mengelola wanita-wanita, Iya. itu kan banyaknya saya ada yang dari Garut, dari Karawang, ngapain jauh-jauh? Karena emang value-nya itu lebih gitu kan. Apalagi gue berhijrahnya buat perkara agama gitu. Ya, apalagi hijrahnya ini buat perkara agama yang tujuannya baik, jelas value-nya lebih. Makanya kawan-kawan yang mungkin masih di jalan, ya bukan berarti harus tinggalin jalannya, tapi tinggalin attitude yang lamanya. Saya kalau ngajar di anak-anak, Pang, lu mau minum, gua nggak mempermasalahkan lu minum, lu mabok dan segala macam. Waktunya ngaji lu duduk ngaji di sini.
Makanya kalau yang di anak-anak pang, kalau lagi ngaji itu ada yang masih blee dan segala macam. Dan saya semakin lama semakin banyak berkumpul dalam satu pengajian, satu kajian-kajian, kita akan sendirinya itu kan tertinggal. Betul. Dan ketika emang kalau kita pengen dimuliakan oleh orang lain, ya kita muliakan dulu agama kita. Oke. Kita muliakan dulu sifat kita. Ya sekarang yang hasilnya kan, ketika gua dulu ada sesuatu yang maksiat dan belajar sekarang menjadi orang yang taat gitu, akhirnya derajat itu Allah angkat. Iya. Makanya sering saya buat kalau di sini buat anak-anak kawan-kawan di yayasan, saya sering pakai perbandingan, kita hidup harus punya kayak filosofi kupu-kupu. Sesuatu ulat ini kan sesuatu yang merugikan. Betul. Jelas merugikan kata saya. Kalian pecandu narkoba, mau yang mabok-mabok, itu orang yang merugikan kata saya. Kalau lagi make senang, kalau udah ketangkep Tangkap. rugiin Banyak orang. banyak orang. Makanya cari kepompong. Di mana ada satu wadah yang bisa mengikat lu dari dunia seperti itu. Kalau udah jadi kepompong, maka yang akan keluar akan jadi kupu-kupu. Kalau udah kupu-kupu, siapapun akan suka, Betul. Lu di masa lalu lu mau seperti apapun, cari wadah, komunitas ataupun pertemanan, pergaulan, lingkungan lu yang lebih baik dari kehidupan lu di masa lalu, sehingga lu jadi bisa jadi kupu-kupu. Kalau sekarang lu pengen dianggap dimuliakan sama manusia, ya lu muliakan diri lu sendiri. Oke. Gitu. Jadi itu ya pesannya, jadilah kepompong. Jadi kepompong itu ibaratnya kalau kepompong itu masih ada pelindungnya. Iya. Carilah pelindungnya. Cari pelindungnya. Pelindungnya adalah apa? Agama. Iya. Setelah keluar dari itu semua akan jadi indah. Oke, mantap. Thank you banget Ustadz Bayu. Kita udah ngobrol panjang lebar. Semoga apa yang menjadi cita-cita bisa Amin ya Allah. terwujud, karena tujuannya sudah jelas bahwa baik, sangat baik dan sangat berguna banyak orang, karena di jalanan sangat banyak sekali yang memang butuh. Kadang-kadang mereka nggak tahu harus kemana. Iya, minder. Iya. Tapi Ustadz satu ini nggak minder, di PD. Kembali lagi adalah karena seorang ibu. Makanya pesan, kalau masih ada orang tua, apalagi seorang ibu, jaga. Karena bagaimanapun dia adalah seorang ibu, dan memang kalau ketika nggak ada, lu ngomong tadi gimana Ustadz, ketika nggak ada udah seakan-akan kosong rumah itu. Dan gue setuju Setengah itu. nyawa hilang. Setengah nyawa hilang karena ibu, gue setuju. Oke Ustadz, semoga perjalanan hijrah dan memberikan ke teman-teman yang masih butuh bimbingan berjalan lancar. Oke Ustadz, terima kasih Sobat Gojin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.